Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mendemokan program parsing bahasa Bali sederhana dengan predikat NP atau noun phrase menggunakan algoritma CYK. Izinkan saya sendiri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Koma Mutia Triasanti dengan 3 digit NIM akhir 027. Di sini saya akan menjelaskan bagian grammar, kemudian bagian parse grammar, dan juga bagian apply unary rules. Baik, saya akan langsung saja mulai di program dari awal, yaitu di bagian rules. Di sana terdapat pendefinisian grammar atau tata bahasa dalam bentuk string. Jadi grammar ini adalah aturan yang akan menentukan bagaimana sebuah kalimat dalam suatu bahasa dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah diproses. Jadi di sini rules-nya yang pertama itu adalah K. Dengan K itu berisikan terminal, yaitu yang pertama adalah subjek predikat atau SP, kemudian X1 itu merupakan SP yaitu subjek predikat ditambah dengan keterangan, kemudian X1 pel atau di sini adalah pelengkap, itu X2. Untuk X2 itu adalah pelengkap dan keterangan, jadi di bagian terminal nomor 4 itu adalah subjek predikat pelengkap dan keterangan. Kemudian di subjek itu bisa dipecah lagi menjadi NP determinan, kemudian NP noun, dan juga NP adjektif. Kemudian di bagian predikat itu dipecah menjadi NP, kemudian di bagian keterangan itu dipecah menjadi prep NP dan juga prep numP. Di bagian pelengkap itu dipecah menjadi determinan adjektif P, kemudian adjektif P dan determinan VP, dan NP itu dipecah menjadi noun, NP noun, pronoun, NP pronoun, NP dan juga NP adjektif P. Kemudian di sini terdapat pendefinisian lagi untuk bagian-bagian dari simbol non-terminal di atas. Jadi simbol terminal kata-kata seperti timpal, nasi, goreng, ajengan, bapak, bupati, dan yang lainnya itu merupakan bagian akhir yang tidak dapat dipecah lagi atau disebut dengan simbol terminal. Kemudian untuk keseluruhan dari misalkan K sama dengan SP itu disebut dengan aturan produksi, yang berarti simbol K itu dapat dihasilkan dari gabungan S dan P. Jadi tujuan pemecahan ini adalah untuk bagaimana suatu kalimat dalam bahasa Bali dapat dianalisis secara strukturnya. Bisa ke bawah. Untuk fungsi yang kedua itu adalah bagian parse grammar. Jadi fungsi parse grammar ini mengubah grammar dari bentuk teks tadi menjadi struktur data berupa dictionary Python yang lebih mudah diproses dan dimengerti oleh komputer. Jadi untuk code-nya itu yang pertama, grammar itu akan dibagi menjadi baris-baris menggunakan split end. Kemudian setiap baris itu akan dipisahkan menjadi bagian kiri atau head dan kanan yaitu production. Kemudian menggunakan split dengan tanda seperti tanda panah. Kemudian memisahkan alternatif produksi. Jadi bagian kanan production itu akan dipisahkan berdasarkan tanda garis menggunakan split tanda garis itu. Kemudian tiap produksi itu akan dipecah lagi menjadi daftar kata menggunakan split. Kemudian untuk menyimpan dalam dictionary, grammar disimpan dengan simbol di bagian kiri head sebagai kuncinya dan alternatif produksinya dalam bentuk list of list sebagai nilai dari kunci atau head-nya.
Mmm, bisa dilihat pada code itu di bagian line 31 itu adalah pemisahan grammar berdasarkan baris. Kemudian if not line strip itu jika baris kosong maka akan dilanjutkan ke code di bawahnya atau continue. Kemudian di bagian head production itu adalah memisahkan bagian kirinya, memisahkan bagian kiri dan kanan, kiri sebagai head dan kanan sebagai production. Kemudian di bagian production itu pisahkan pilihan produksi menggunakan tanda. Kemudian di bagian bawah untuk grammar di head strip itu adalah bagian untuk menyimpan ke dictionary. Dan lanjutkan ke bawah. Kemudian ini adalah fungsi yang kedua, itu adalah apply unary rules. Jadi fungsi ini digunakan untuk menambahkan simbol baru ke dalam sebuah sel berdasarkan aturan unary dalam grammar. Jadi aturan unary itu adalah aturan di mana sebuah simbol non-terminal menghasilkan satu simbol lain. Untuk code-nya dimulai dari to proses pada line 41 itu adalah simbol yang akan diproses. Kemudian bagian proses itu adalah simbol yang sudah diproses. Terdapat iterasi, jadi while to proses itu adalah selama masih ada simbol yang belum diproses, maka di bawah itu current, ambil satu simbol dari daftar yang akan diproses. Kemudian menandai simbol ini sudah diproses di bagian proses at current. Kemudian di bagian for LHS RHS in rules itu merupakan program untuk memeriksa semua aturan pada grammar. Kemudian periksa setiap diproduksi di bagian production. Kemudian if jika ini jika aturan itu adalah aturan unary, maka simbol kiri itu juga belum diproses, maka simbol itu akan ditambahkan ke sel. Kemudian memasukkan simbol kiri ke daftar pemrosesan berikutnya. Jadi secara sederhananya prosesnya tuh diawali dari mendefinisikan set simbol awal dalam sel tertentu. Kemudian simbol yang akan diproses itu dimasukkan ke to proses dan kemudian diproses itu ditandai simbol yang sudah diproses. Kemudian diiterasi itu selama masih ada simbolnya, maka ambil simbol dari to proses. Kemudian tandai simbol tersebut sebagai sudah diproses. Kemudian di bagian periksa aturan grammar, jika aturan unit itu ditemukan pada set of rules atau grammar yang sudah sebelumnya, maka simbol di bagian kanan itu cocok dengan simbol saat ini, maka akan ditambahkan ke sel yang telah diperluas. Sekian penjelasan dari saya. Untuk code selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Yes. Oke, saya Zahira Lulu Raihana dengan 3 digit NIM akhir 131 akan menjelaskan bagian algoritma CYK. Yang pertama ada fungsi CYK parse WR, di mana fungsi ini bertugas untuk membangun tabel CYK dari input string W dan aturan grammar R. Yang pertama itu ada N sama dengan len W, itu merupakan perintah untuk menghitung panjang string input W. Kemudian ada T sama dengan set for in range, itu perintah untuk membuat tabel berukuran N kali N, di mana setiap sel akan berisi sebuah set kosong. Tabel ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan himpunan variabel grammar yang akan menghasilkan substring dari W. Lalu selanjutnya ada for j in range, itu merupakan loop untuk mengisi diagonal dari tabel dengan variabel grammar yang dapat menghasilkan setiap kata dalam string input W. Selanjutnya pada tjj apply unary rules, itu merupakan fungsi untuk menambahkan variabel grammar lain yang dapat menghasilkan variabel di diagonal ini. Kemudian pada for span in range 2n+1, itu merupakan loop yang digunakan untuk mengisi bagian atas diagonal tabel. Span adalah panjang substring saat ini yang akan diproses, kemudian I dan J merupakan indeks awal dan akhir dari substring saat ini. Kemudian pada for K in range, itu merupakan loop untuk mencari aturan produksi dengan dua simbol RHS0 dan RHS1. Di mana jika kedua simbol tersebut ditemukan di tabel IK dan tabel K plus 1J, maka LHS akan ditambahkan ke tabel di TIJ. Oke, selanjutnya pada TIJ apply unary rules, itu sama seperti pada langkah sebelumnya, di mana aturan unary diterapkan untuk melengkapi variabel grammar yang dapat menghasilkan substring. Kemudian return N itu return T akan mengembalikan tabel CYK yang telah lengkap. Oke, untuk selanjutnya ada untuk menampilkan tabel CYK, di mana fungsi display CYK tabel itu akan bertanggung jawab untuk menampilkan tabel CYK dalam format yang mudah dibaca. Yang pertama ada table sama dengan CYK parse BR, itu akan memanggil fungsi CYK parse untuk membangun tabel CYK berdasarkan input W dan grammar R. Kemudian ada fungsi header column, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan header column yang mempresentasikan indeks kata dalam string input W. Lalu selanjutnya ada fungsi baris tabel, di mana fungsi ini akan mengisi tabel baris per baris. Jika J lebih kecil dari I, maka kolom tersebut akan diisi dengan strip. Kemudian jika J lebih besar sama dengan I, maka isi kolom adalah variabel grammar yang ditemukan pada TIJ. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi validasi string, di mana fungsi ini akan memeriksa apakah simbol awal grammar ada di tabel 0 ke N-1. Jika ada, string input W akan valid, dan jika tidak, string tidak valid. Kemudian ada return result, ini untuk mengembalikan tabel CYK sebagai string untuk ditampilkan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya Igu Sauriani Sarani dengan 3 digit NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menjalankan parsing dan juga GUI utamanya. Baik, langsung saja.
Yang pertama yaitu kita mempunyai fungsi run parser, yang dimana langkah pertamanya kita akan mengambil teks yang akan pengguna masukkan dari komponen entry GUI, yaitu input underscore entry, dan juga menghapus spasi di awal dan di akhir. Itu merupakan kode pada line 118. Kemudian, selanjutnya kita akan mengecek apakah pengguna belum memasukkan teks. Kemudian, jika teks kosong, itu akan muncul sebuah pop-up, yaitu berisikan kalimat tidak boleh kosong. Kemudian return, yang dimana itu akan menghentikan eksekusi fungsi karena tidak ada sebuah teks yang akan diproses. Kemudian pada word sama dengan input string split, itu pada kode itu kita akan memecah kalimat yang dimasukkan menjadi daftar kata berdasarkan spasi. Kemudian result display tabel words, R itu akan memanggil sebuah fungsi display tabel dengan parameter daftar kata atau words dan aturan kata bahasa atau R, yang dimana itu hasilnya adalah tabel CK untuk menganalisis kalimat. Kemudian pada line 126 itu ada output text delete 1 kinter n. Di sana kita akan membersihkan teks pada area keluaran atau output teks yang dimulai dari baris pertama hingga terakhir. Lalu akan menampilkan hasil CK ke area keluaran di bagian result. Lalu kita akan menginisialisasi sebuah variabel dengan memanggil sebuah fungsi parse grammar untuk mengolah aturan tata bahasa yang dimana ini didefinisikan dalam rules menjadi format yang dapat digunakan oleh algoritma CK, yang mana itu kodenya yaitu R, parse, grammar, dan rules. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai GUI utamanya, yang dimana root sama dengan Tkinter itu membuat jendela utama pada aplikasi menggunakan sebuah pustaka Tkinter. Lalu kita akan menentukan sebuah judul jendela aplikasi, yang dimana pada aplikasi ini judulnya yaitu periksa kalimat bahasa Bali. Kemudian kita akan menentukan ukuran jendela aplikasi, yang dimana kita menetapkan yaitu dengan ukuran 800 x 600 pixel. Kemudian pada root configure background itu kita akan mengatur warna latar belakang jendela menjadi abu-abu terang. Kemudian lanjut ke frame utamanya, yakni pada kode 138. Itu kita akan membuat frame sebagai wadah utama komponen GUI dengan margin sebesar 10 pixel dan berlatar belakang putih. Kemudian kita akan menempatkan frame di jendela utama dengan margin luar, yaitu padding-nya sebesar 20 pixel dengan memenuhi lebar dan tinggi area. Kemudian kita akan melakukan input frame pada kode 141, yang dimana input frame, Tkinter frame dengan background yaitu warna putih. Di sini kita akan membuat frame untuk komponen inputnya dan menempatkan frame input dengan margin luar sebesar 10 pixel yang memanjang secara horizontal. Kemudian kita juga pada kode line 144 kita juga akan membuat label dan entry inputnya, yang dimana kita membuat label dengan teks masukkan kalimat dengan latar belakang putih dan font Arial dengan ukuran 12. Kemudian kita juga akan menempatkan tabel di sisi kiri frame dengan input dan margin horizontal sebesar 5 pixel. Lalu pada line 147 itu kita akan membuat kontak input dengan lebar 50
karakter dengan font Arial dengan ukuran 12 dan dengan bingkai cekung atau groove. Lalu kemudian kita akan menempatkan kotak input di sebelah kanan label dengan margin horizontal sebesar 5 pixel. Lalu selanjutnya kita akan membuat tombol pierce-nya, yang dimana di sini kita membuat sebuah tombol dengan titel periksa dengan warna latar hijau, kemudian warna teks putih, font yaitu Arial dengan ukuran 12, dan gaya bingkai yang timbul yaitu raise, dan ketika ditekan maka fungsi run pierce itu akan dipanggil. Kemudian kita akan menempatkan tombol di sebelah kanan input dengan margin horizontal 5 pixel. Lalu kita akan membuat output frame-nya, yang dimana ini digunakan untuk menampilkan analisisnya. Kemudian pada output frame page PD10 itu digunakan untuk menempatkan frame keluaran dengan margin luar yaitu 10 pixel dengan memenuhi lebar dan tinggi yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu ada area outputnya. Pada line 156 dan 157 itu kita akan membuat area teks yang dapat digulir dengan tinggi 20 baris, kemudian lebarnya itu 100 karakter dengan font Arial ukuran 12, yang dimana di sini ada pembukusan teks per kata, kemudian latar belakangnya itu abu terang dengan bingkai cekung dan juga margin luar yaitu sama 5 pixel. Kemudian output text spec fill Hinterboard itu menempatkan area teks agar memenuhi keluaran. Kemudian yang terakhir ada root main loop. Di situ kita akan memulai loop utama untuk menjalankan aplikasi GUI hingga nanti ditutup oleh pengguna. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk ngerunnya akan jelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Christian Valentino dengan 3 digit NIM akhir 081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan program yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan dari UI program kami, di mana terdapat field untuk mengisikan kalimat yang ingin diperiksa, dan juga ini adalah tempat output akan dikeluarkan. Ini adalah tombol untuk kita memeriksa kalimatnya. Oke, sebelumnya kita akan coba, karena tadi ada disebutkan untuk ada output notifikasi error ketika tidak mengirimkan kalimat apapun. Di sini kita coba dan muncul notifikasi error seperti ini ketika kita tidak menginputkan kalimat apapun. Oke, langsung saja kita coba untuk pengujian kalimat yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Di sini adalah kalimat pertama. Oke, kita copy saja langsung dan kita paste. Kita mau periksa dan oke, sebentar kita buka lebih luas. Kalimat yang diberikan dan diinputkan di sini sudah valid karena sudah mencapai poin K di sini. Oke, kita coba kalimat kedua. Kita coba. Oke, di sini juga bernilai valid. Oke, sebelumnya kalimat di sini dari 1 sampai 10 ini adalah dataset yang kalimatnya valid, dan 11 sampai 20 ini kalimat yang tidak valid. Oke, kita lanjut ke kalimat ketiga. Sorry. Ini kita periksa, di sini sudah valid karena sudah mencapai poin K. Kita coba lagi kalimat keempat. Di sini kalimat
Unike kalimat ini sudah mencapai K. Jadi hasil yang dikeluarkan adalah kalimat valid. Selanjutnya adalah nasi goreng Unike ajengan sane paling nemenin tiang. Kita coba. Kalimat ini juga bernilai valid. Lalu kalimat ke-6. Kita coba. Kalimat ini juga bernilai valid. Kalimat ke-7. Kalimat ini juga bernilai valid. Kalimat ke-8. Kalimat ini juga bernilai valid karena sudah mencapai K. Lalu kalimat ke-9. Pinjaman Budi supir motor sana becek saking seterusnya. Kita periksa. Oke, kalimat sudah bernilai valid. Lalu kalimat ke-10 yang berbunyi Ipun juru parkir paling seleb di Pasar Badung, kita periksa sudah bernilai valid alias sudah mencapai nilai K di sini. Oke, jadi untuk kalimat nomor 1 sampai 10 ini sudah bernilai benar karena sudah sesuai dengan yang diberikan oleh ibu dosen, yaitu kalimat valid dan hasilnya juga valid. Selanjutnya kita coba untuk nomor 11, yaitu kalimat yang pada dataset diberikan itu tidak valid. Kita coba sini. Sepedanya wayang darta selesai anggono ngatahi bapak ini kecari. Kita periksa di sini tidak valid karena kalimat ini tidak mencapai nilai K sesuai dengan grammarnya yang di sini sudah di sini tidak mencapai nilai K. Oke, berarti sudah benar. Kita coba lagi untuk kalimat yang selanjutnya. Ketua pasar Punike sampun raup saking gemes senang. Kita coba. Kita periksa, di sini juga tidak bernilai valid karena tidak mencapai nilai K. Kita coba untuk kalimat selanjutnya. Bapaknya putu gede punike pinake guru olahraga di sekolah tiangi. Kita periksa, di sini tidak bernilai di sini bernilai tidak valid juga karena tidak mencapai nilai K pada baris ke-10. Lalu kita coba untuk kalimat selanjutnya. Pak Polisi tentu selesai luang ngatur lalu lintas di Denpasar. Kita periksa. Di sini juga tidak bernilai valid karena tidak mencapai nilai K. Lalu kalimat selanjutnya adalah jero balian puniki sakti pisan ngobadin sakit pisan di sekancan desa Tiangi. Kita coba di sini. Nah, di sini juga tidak bernilai valid alias sudah sesuai. Lalu kalimat selanjutnya kalimat 16. Pianak nih Pak Putu Gede telung diri joget-joget pisan. Kita coba periksa di sini. Yap, di sini tidak bernilai valid. Sebenarnya adalah umah timpal memen tiangnya limang tingkat paling becek di desa nih. Sebelumnya kita masukkan terminal 6P atau number di sini karena terdapat kata untuk angka. Kita periksa. Di sini juga tidak valid karena tidak mencapai nilai K di sini. Lalu kita coba cari untuk kalimat selanjutnya yang berbunyi baju baru tiangnya dase becek di lemari ini. Bisa, di sini juga tidak valid. Yang selanjutnya adalah tukang parkir untuk uli tahun 2020 dados PNS. Kita periksa. Di sini juga tidak bernilai valid alias sudah sesuai dengan dataset yang diberikan. Dan kalimat yang terakhir berbunyi lu sehari kadesan tiangnya melis rombotan. Kita periksa di sini. Di sini juga tidak bernilai valid karena tidak mencapai nilai K di sini pada baris
terakhir di sini. Oke, karena sudah sesuai dengan yang Ibu dosen berikan, dataset dan juga hasilnya, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mengenai tugas untuk parsing bahasa Bali. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.